Ketika teman-teman mendengar kata skeptisisme, kita mungkin membayangkannya seseorang yang terus meragukan segala sesuatu, seolah tidak ada yang bisa dipercaya sepenuhnya. Akan tetapi teman-teman, skeptisisme yang dianut oleh Socrates bukanlah bentuk keraguan ekstrim yang menolak seluruh pengetahuan, melainkan sebuah metode berpikir yang menentang keyakinan yang sudah mapan. Kalau dalam filsafat modern, skeptisisme itu biasanya akan bertanya, bagaimana kamu tahu itu benar? Tetapi dalam skeptisisme Socrates itu lebih tertarik pada pertanyaan, misalkan, apa yang kamu maksud dengan itu? Bisakah kamu menjelaskan lebih jelas? Atau apakah pemahamanmu ini konsisten? Nah, dengan metode ini, Socrates ini tidak hanya menguji sejauh mana pemahaman seseorang, tetapi juga mengungkap kontradiksi yang tersembunyi dalam keyakinan mereka. Makanya bagaimana Socrates menggunakan skeptisisme ini? Jadi Socrates itu kan dikenal dengan metodenya yang bernama Elenchus ya, atau yang lebih sering disebutnya itu sebagai metode Socrates, di mana dia mengajukan pertanyaan demi pertanyaan untuk menguji dan menyaring pemahaman seseorang terhadap suatu konsep. Dan ini bukanlah debat untuk mencari pemenang, teman-teman, melainkan sebuah proses untuk mengungkap kerapuhan pemikiran seseorang agar mereka sendiri sadar bahwa pemahaman mereka belum cukup mendalam. Makanya, mari kita lihat bagaimana skeptisisme Socrates ini bekerja dalam beberapa situasi yang nyata. Contohnya misalkan, dalam konsep keadilan itu ada cerita, teman-teman. Jadi, dalam Republik, Plato itu menggambarkan Socrates itu berdialog dengan seorang pria bernama Polemarchus. Jadi Polemarchus ini mengutip definisi keadilan dari seorang penyair namanya Simonides. Dia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Socrates kemudian bertanya, apakah memberi seseorang apa yang menjadi haknya selalu disebut adil? Kemudian dia memberikan contoh seperti ini. Kalau misalkan ada seorang teman meminjamkan senjatanya kepada kamu saat dia masih waras, kemudian suatu hari dia datang dalam keadaan marah dan tidak stabil. Apakah adil jika kamu mengembalikan senjatanya dalam keadaan temanmu yang sedang marah-marah itu? Nah, makanya akhirnya apa? Polemarchus ini kebingungan. Dia awalnya yakin bahwa keadilan itu berarti memberikan hak kepada orang lain. Tetapi sekarang dia melihat bahwa ada situasi di mana mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya itu bisa berbahaya dan tidak adil. Kayak contohnya misalkan sekarang yang lagi rame ya tentang UU perampasan aset ya. Seharusnya koruptor itu ya asetnya dirampas semua, bukan malah harta kekayaan yang sudah disita itu kemudian dikembalikan. Itu justru malah menciderai konsep keadilan kalau kita mau menggunakan skeptisismenya Socrates itu. Ada cerita lain, teman-teman. Ada seorang bangsawan namanya Meno. Dia mengklaim bahwa dia tahu apa itu kebajikan atau virtue. Dia mengatakan bahwa kebajikan bagi seorang pria adalah memerintah dengan baik, sementara kebajikan bagi seorang wanita adalah mengurus rumah tangga dengan baik. Akhirnya apa? Socrates bertanya, apakah kebajikan hanya bergantung pada peran sosial seseorang, atau ada satu esensi kebajikan yang berlaku untuk semua manusia? Akhirnya apa? Meno kemudian mencoba mendefinisikan kebajikan sebagai sebuah keinginan untuk melakukan hal-hal baik dan memiliki kekuatan untuk mencapainya. Tetapi apa? Socrates membalas lagi. Bukankah semua orang menginginkan hal baik? Kalau misalkan seperti itu, apakah orang yang jahat tidak memiliki kebajikan? Atau jika seorang memiliki kekuatan untuk mencapai sesuatu tapi tidak memiliki kebijaksanaan, apakah itu masih bisa disebut sebagai kebajikan? Pada akhirnya apa, teman-teman? Meno menyadari bahwa dia sebenarnya tidak memahami konsep kebajikan sebaik yang dia kira. Atau dalam contoh lain, contoh yang terakhir. Jadi ada kisah yang paling terkenal dalam apologi, yaitu ketika Socrates mendengar ramalan dari oracle di Delphi bahwa dia adalah orang yang paling bijaksana di Athena. Socrates awalnya tidak percaya. Bagaimana mungkin dia yang tidak tahu banyak justru disebut paling bijaksana? Maka dia mulai menyelidikinya, teman-teman. Dia menemui para politikus, penyair, pengrajin yang dianggap bijaksana oleh masyarakat. Akan tetapi setelah berbicara dengan mereka, Socrates menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak sebijak yang mereka kira. Mereka berpikir bahwa mereka mengetahui banyak hal, tetapi ketika diuji dengan pertanyaan yang kritis, pemahaman mereka runtuh. Akhirnya apa? Socrates menyimpulkan bahwa dia memang lebih bijak daripada mereka semua, tetapi bukan karena dia memiliki lebih banyak pengetahuan, melainkan karena dia sadar bahwa dia tidak tahu.
Inilah skeptisisme Socrates dalam bentuk yang paling murni, teman-teman. Yaitu apa? Menyadari keterbatasan diri sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Lantas, mengapa Socrates dianggap berbahaya? Jadi, pendekatan Socrates dalam mempertanyakan segala sesuatu itu membuat banyak orang tidak nyaman. Dia sering mengekspos ketidaktahuan orang-orang yang merasa dirinya paling pintar, terutama para politisi dan pemimpin masyarakat. Akibatnya apa? Dia dituduh merusak akhlak pemuda dan tidak menghormati dewa-dewa Athena. Tuduhan inilah yang berujung pada persidangan yang tercatat dalam Apologi, di mana dalam persidangan itu Socrates tidak berusaha membela diri dengan menjilat penguasa. Dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya bahwa hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Akhirnya apa? Socrates akhirnya dihukum mati dengan meminum racun hemlock. Akan tetapi gagasannya itu terus hidup melalui murid-muridnya, teman-teman. Terutama Plato yang meneruskan metode skeptis ini dalam banyak dialog filsafatnya. Lantas pelajaran apa yang bisa kita ambil dari skeptisisme Socrates ini, teman-teman? Jadi, skeptisisme Socrates itu mengajarkan kita untuk tidak menerima segala sesuatu begitu saja, tetapi selalu menguji pemahaman kita sendiri dan orang lain. Makanya di era modern ini, metode ini masih sangat relevan. Contoh misalkan dalam bidang pendidikan ya, teman. Alih-alih menghafal definisi, siswa itu harusnya diajak untuk mempertanyakan makna dari apa yang mereka pelajari. Contohnya misalkan, daripada hanya menerima bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk pejabat. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Mungkin kita bisa bertanya, apakah demokrasi selalu menghasilkan pemerintahan yang baik? Jadi daripada mempertanyakan definisi, lebih baik mempertanyakan atau mengkritisi sesuatu yang lebih substansial. Atau contohnya misalkan di era internet banyak sekali informasi yang diterima tanpa diuji kebenarannya. Metode skeptis Socrates ini bisa membuat kita memilih mana yang masuk akal dan mana yang tidak. Contohnya misalkan ketika ada seorang yang mengatakan, oh sains ini sudah membuktikan bahwa X ini benar. Nah, kita bisa bertanya, sains yang mana? Apa buktinya yang mendukung pendapat tersebut? Atau dalam contoh kehidupan sehari-hari, sering banget kan kita percaya sesuatu hanya karena sudah diajarkan sejak kecil tanpa pernah mempertanyakannya. Kayak contoh misalkan, banyak keyakinan umum di masyarakat bahwa sukses itu berarti memiliki pekerjaan bergengsi dan gaji tinggi. Pertanyaan skeptis itu akan mempertanyakan seperti ini, teman-teman. Apakah semua orang dengan pekerjaan bergengsi benar-benar merasa sukses? Contohnya misalkan kasus Pertamina kemarin, orang-orang korupsi yang mengoplos Pertamax ini, kalau teman-teman perhatikan, ternyata gaji mereka itu sangat fantastis. Direksinya aja itu gajinya sekitar 1,8 M per bulan, ada yang 1,2 dan yang paling kecil itu 218 juta. Itu gaji yang sangat fantastis. Tetapi apakah mereka menganggap diri mereka sukses? Ternyata enggak. Mereka masih mengoplos Pertamina, masih korupsi, berarti dia menganggap dirinya belum sukses. Makanya akhirnya muncul pertanyaan lagi. Bisa nggak seseorang dianggap sukses meskipun memiliki pekerjaan sederhana tapi hidup dengan bahagia? Jadi, pertanyaan skeptisisme ini benar-benar mempertanyakan esensi dari konsep yang selama ini kita yakini. Makanya kesimpulannya itu apa, teman-teman? Socrates itu tidak menawarkan jawaban pasti, tetapi dia memberikan kita alat untuk berpikir lebih dalam. Dia mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah memiliki semua jawaban, tetapi memiliki keberanian untuk mempertanyakan dan menyadari keterbatasan diri sendiri. Maka, kalau misalkan hari ini kita merasa sudah benar-benar memahami sesuatu, mungkin ada baiknya kita bertanya seperti Socrates. Apa yang sebenarnya aku maksud dengan ini? Apakah pemahamanku ini konsisten? Apakah aku benar-benar tahu? Atau aku hanya berpikir bahwa aku tahu? Dengan begitu, kita bisa terus berkembang, tidak hanya menjadi orang pintar, tetapi juga lebih bijaksana.